Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kamelia Salsabila dari Prodi 1 Manajemen Kelas B dengan NPM 1012071. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Quran untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam 5. Yang pertama adalah kalamullah. Nah, kalamullah itu adalah kalamnya Allah. Nah, kalamnya Allah itu kan adalah Al-Quran. Kalamullah dalam istilah nahwu adalah sesuatu yang di dalamnya berkumpul 4 perkara, yaitu lafaz atau ucapan, murakab arti tersusun, ada mufid memberi faidah, dan bil wado yang artinya dengan sebuah tujuan. Nah, kalamullah adalah dua unsur dari kata lafaz, kalam dan juga Allah. Nah, firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ta'rifatul Quran. Nah, Ta'rifatul Quran ini adalah mengenal Al-Quran, dan ini adalah langkah awal kita untuk lebih jauh berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah, seperti yang dikatakan tadi, firman dari Allah langsung, bukan dari malaikat, bukan dari jin, syaitan, bukan, tapi benar-benar dari Allah. Nah, bukan berasal dari pikiran makhluk, bukan juga syair, bukan juga sihir, bukan pula produk kontemplasi atau hasil pemikiran filsafat manusia, bukan. Nah, Al-Quran ini benar-benar firman Allah Ta'ala, seperti yang Allah tegaskan dalam Quran Surat An-Najm ayat 3 sampai dengan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantirul 'anil hawa in huwa illa wahyuyyuha. Yang artinya, dan tiadalah yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tidak lain hanyalah wahyu yang diturunkan, hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini pada Quran Surat An-Najm ayat 3 sampai dengan 4. Nah, sejarah Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan menjadi 3 tahapan gitu ya. Nah, tahapan yang pertama adalah Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauh Mahfuz. Nah, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Yang kedua, Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz ke Bait Al-Izzah, tempat yang berada di langit dunia. Yang ketiga adalah Al-Quran turun dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhannya. Nah, waktu turun Al-Quran itu kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Setelah turunnya Al-Quran itu terjadi pengumpulan Al-Quran. Nah, atau jam'u Al-Quran yang mempunyai 2 pengertian, yaitu al-hifzu menghafal dan juga al-kitabah menulis, yaitu menulis Al-Quran pada benda-benda yang dapat ditulis. Nah, proses penulisan Al-Quran ini atau rasmu Al-Quran terdiri dari beberapa masa, yaitu ada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi itu menghafal dan mengangkat para penulis wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, itu pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan juga pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Lalu ada masa setelah Khulafaur Rasyidin. Upaya penyempurnaan bertahap yang dilakukan oleh setiap generasi sampai abad ketiga Hijriah, akhir abad 9 Masehi. Nah, jadi pada masa setelah Khulafaur Rasyidin itu kan udah banyak banget orang-orang yang masuk Islam. Nah, jadi Al-Quran itu udah bukan jadi Arab gundul, tapi udah ada harakat-harakatnya, jadi lebih mudah untuk dibaca bagi kaum yang baru masuk Islam gitu. Selanjutnya ada nama-nama Al-Quran. Nah, Al-Quran itu mempunyai banyak sekali nama. Al-Quran itu adalah kitab suci agama Islam yang memiliki banyak nama. Nah, nama-nama ini berasal dari ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran itu sendiri. Ada yang memakai istilah tertentu untuk merujuk kepada Al-Qurannya. Nah, yang pertama itu ada Alkitab, yang artinya Al-Quran memiliki nama Alkitab yang artinya juga kitab gitu. Seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul raiba fi hudal lil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya,
petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, yang kedua ada Al-Huda. Al-Huda adalah petunjuk gitu. Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk juga gitu. Yang ketiga ada Al-Furqan yang memiliki arti pembeda. Al-Quran ini adalah pembeda dari kitab-kitab yang sebelumnya gitu. Lalu ada Ar-Rahman yang memiliki arti rahmat seperti dalam Quran surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Al-Quran itu rahmat sebenarnya, tapi kalau buat orang-orang yang zalim ya itu rugi gitu Al-Quran tuh. Lalu yang kelima ada Ar-Ruh yang memiliki kata ruh, dan juga yang keenam ada Asy-Syifa, nama Al-Quran yang artinya itu obat atau penyembuh. Nah, sebenarnya kalau kita sering baca Quran itu, selain kita mendapatkan pahala, kita juga banyak banget di Al-Quran itu sebagai obat gitu. Banyak ayat-ayat yang memacu sebagai pengobatan jasmani dan juga rohani kita gitu, terutama rohani gitu ya. Dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan banyak sekali obat seperti madu. Madu itu kan dijelaskan dalam Al-Quran sebagai obat gitu ya. Pokoknya Al-Quran itu banyak sekali mengandung hal-hal yang di dunia ini tuh dibutuhkan gitu. Lalu yang selanjutnya ada Al-Haq yang artinya kebenaran. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 147 yang artinya kebenaran itu dari Tuhanmu. Dan janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Jadi kita tuh gak boleh ragu sama Al-Quran. Jangan kayak ini bener gak ya, gak gitu. Tapi semua yang ada di Quran itu pasti benar karena itu firmannya Allah. Yang kedelapan ada Al-Muizair dan Al-Bayan yang artinya itu nasihat dan juga penerangan. Kita membaca Al-Quran itu pahalanya itu gede banget gitu. Satu huruf Al-Quran itu mempunyai pahala 10. Sedangkan itu satu huruf ya. Jadi seperti dalam contoh Alif Lam Mim itu bukan satu huruf, melainkan 3 huruf, Alif, Lam, dan Mim. Berarti ada 10 dikali 3 itu 30 pahala. Hanya Alif Lam Mim. Bagaimana kalau misalnya kita sering membaca Al-Quran gitu. Nah itu pahalanya itu akan lebih banyak, dan itu akan menjadi penerangan, akan menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat nanti. Al-Quran itu akan menjadi penolong bagi kita. Lalu ada Az-Zikru, nama Al-Quran yang berarti peringatan. Dalam Al-Quran itu banyak banget peringatan-peringatan. Kalau misalnya kita sering baca artinya ya, itu banyak banget peringatan-peringatan, dan banyak banget segala sesuatu yang tidak ada yang ada di dunia ini tuh yang baru ketahuan, tapi dalam Al-Quran itu udah ada gitu. Lalu ada An-Nur yang artinya cahaya, yang seperti tadi penerangan buat nanti syafaat bagi kita, menerangi kita gitu. Lalu ada Al-Burhan yang nama lain Al-Quran yang artinya bukti kebenaran. Al-Quran itu pasti benar. Semua yang ada dalam Al-Quran itu benar dan tidak ada keraguan padanya. Yang ke-12 ada Al-Bushra yang memiliki arti kabar gembira. Nama lain tersebut menjadi keistimewaan dalam Al-Quran dan tertulis dalam Al-Quran. Al-Quran ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, karena membacanya aja dapat pahala, apalagi mengamalkannya gitu. Nah, dari sebanyak nama-nama Al-Quran, disimpulkan dari 12 itu, Al-Quran itu memiliki nama-nama yang sangat baik dan juga memiliki arti yang sangat baik gitu buat kita. Buat kita sebagai pembacanya, sebagai umat gitu, sebagai pedoman hidup kita, sebagai kalam kita. Nah, selanjutnya ada Asmaul Quran. Nah, Asmaul Quran atau fungsi Al-Quran itu karena Al-Quran itu kan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia bagi kemaslahatan dan kepentingan mereka, khususnya umat mukmin yang percaya akan kebenarannya. Nah, Al-Quran ini memiliki banyak sekali fungsi, yaitu Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dengan mengikuti petunjuk Al-Quran, manusia akan mempunyai arahan dan tujuan pedoman hidup gitu. Jadi nggak akan hilang arah kalau misalnya kita berpegang teguh pada Al-Quran gitu. Lalu yang kedua ada Al-Quran sebagai peringatan dan juga pembelajaran bagi manusia. Allah menjanjikan kebaikan di dunia dan akhirat karena ridhonya. Dan bagi orang yang kafir atau durhaka, Allah akan mengancam hukuman azab baik di dunia maupun di akhirat.
Lalu ada Al-Quran sebagai pembenar kitab-kitab suci yang sebelumnya. Kitab Zabur, Taurat, dan juga Injil itu Al-Quran itu sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Lalu ada Al-Quran sebagai pembelajaran dan penerangan, Al-Quran sebagai pembimbing yang lurus, Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia dan rahmat bagi yang meyakininya. Lalu ada Al-Quran sebagai pengajaran. Al-Quran sebagai petunjuk dan juga kabar gembira, Al-Quran sebagai pembanding antara pembeda yang batil dan yang hak. Di Al-Quran itu sudah jelaskan mana nih yang batil dan yang hak gitu. Sudah ada dijelaskan dalam Al-Quran. Dan juga Al-Quran sebagai pengajaran, pembentang, penjelas atau tibian segala sesuatu akan ilmu pengetahuan dan rahasia-rahasia alam dunia dan juga akhirat. Banyak banget peneliti-peneliti zaman sekarang yang meneliti apakah kandungan Al-Quran itu benar. Tapi ujung-ujungnya memang benar gitu. Seperti peneliti yang meneliti molekul air. Dijelaskan dalam bukan kalau molekul air itu bentuknya kan seperti bintang gitu ya. Dan ternyata peneliti itu meneliti dan ternyata memang bentuknya memang seperti bintang. Jadi udah terbukti bahwa Al-Quran itu lebih tahu. Malah sebelum zamannya di Al-Quran itu udah tertulis gitu. Lalu ada Al-Quran sebagai tali Allah yang harus diikat kuat dan digenggam teguh dalam hati kita dan kehidupannya, khususnya bersama-sama agar kita tidak tercerai-berai gitu. Lalu ada Al-Quran sebagai obat penawar bagi segala macam penyakit, baik rohani maupun jasmani. Lalu ada Al-Quran sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada kepemimpinan Al-Quran. Lalu ada Al-Quran sebagai pengawas dan penjaga atas kitab-kitab samawi lainnya. Tidak hanya membenarkan masalah akidah, akan tetapi masalah syariat dan alamiah juga. Lalu ada Al-Quran sebagai mukjizat bagi Rasulullah SAW yang bertujuan untuk melemahkan musuh-musuh Allah dan Rasulnya yang meragukan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad. Lalu ada Al-Quran sebagai bukti kebenaran bahwa Nabi Muhammad SAW dan bukti semua ayat-ayatnya itu benar. Nah, sebagai bukti ada beberapa aspek dalam Al-Quran itu sendiri, seperti isi atau kandungannya itu yang sangat lengkap dan sangat sempurna. Lalu ada keindahan bahasa dan ketelitian redaksinya. Lalu ada kebenaran kitab-kitab gaibnya, berita-berita gaibnya, dan isyarat-isyarat ilmiahnya. Al-Quran itu kan memakai bahasa Arab. Mau di negara manapun, Al-Quran itu pasti menggunakan bahasa Arab. Mungkin hanya artinya saja menggunakan bahasa dari negara itu sendiri. Jadi Al-Quran itu suci. Al-Quran itu benar-benar murni, karena nggak akan ada campur tangan manusia yang bisa merubah dari isi Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu memang dari Allahnya aja sudah bahasa Arab, kemana-mana bahasa Arab. Jadi nggak akan ada yang bisa untuk merubah gitu Al-Quran itu, karena memang firman Allah itu memang udah benar ya, jadi gak akan bisa gitu. Dan juga Al-Quran itu kan sebagai pedoman hidup. Kalau kita berpegang pada Al-Quran, kita nggak akan oleng istilahnya gitu ya. Dan kalau misalnya kita membaca Al-Quran itu adalah pahala, dan apabila kita membaca Al-Quran itu pada setiap subuh dan juga maghrib, itu akan menambah kecerdasan bagi kita gitu. Jadi banyak banget manfaatnya, selain menambah pahala dan juga untuk kita selama di dunia akan menambah kecerdasan gitu ya. Dan banyak ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jazakumullahu khairan katsiran telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share videonya agar teman-teman dan keluarga-keluarga kita tahu apa itu fungsi Al-Quran dan pokoknya dapat mengamalkan Al-Quran. Dan jangan lupa untuk baca Al-Quran terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.